Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillahirabbil alamin wassalatu wassalamu ala asrafil anbiya'i wal mursalin sayyidina Muhammadin wa ala alihi washabihi ajmain amma ba'd. Pemirsa channel YouTube Coach Sabran dimanapun berada yang insya Allah dimuliakan oleh Allah Subhanahu wa taala. Alhamdulillah jumpa lagi di episode kedua di program yang insya Allah akan menghadirkan narasumber dari para pengusaha muslim untuk berbagi cerita, berbagi inspirasi buat kita semua. Dan alhamdulillah pada kesempatan kali ini di episode kedua kita kedatangan tamu yang luar biasa yaitu Pak Hamzah. Ya, apa kabar Pak Hamzah? Masya Alhamdulillah, Allah. alhamdulillah baik, baik, baik. Masya Allah. Terima kasih Pak Hamzah atas kehadirannya di studio kami. Ya, sama-sama. Dan beliau ini pemirsa yang dimuliakan oleh Allah Subhanahu wa taala adalah owner dari Gula Aren Sulawesi. Betul, betul. Nah, mungkin Pak Hamzah bisa memperkenalkan asal daerahnya, kemudian eh, latar belakang kampung tak seperti itu Oh, siap, kepada siap, pemirsa yang siap, siap. melihat acara kita. Eh, Pertama-tama, saya Iya. ucapkan alhamdulillah telah diundang hadir di tempat yang sangat eh, mewah ini. Siap, siap. Barusan pertama kali saya ikuti seperti ini. Masya Allah, siap, siap. Jadi saya itu dilahirkan dari desa terpencil. Mhm. Jadi saya dulu itu pergi sekolah jalan kaki tanpa sepatu. Berapa kilo Pak Hamzah? Saya biasa tempuh sampai 3 kilo Wih, jalan jauh kaki. juga. Ya, Pulang pergi 6 kilo. ya kira-kira begitu. Masya Kira-kira begitu dan Allah. biasanya campur pakai alas kaki dengan minyak. Iya, Jadi iya, iya. itu di waktu kecil dan daerah saya itu bisa dibilang memang pendidikan, masalah agama juga sangat tertinggal. Mm-mm. Jadi orang tua saya itu bagaimana dia anak-anaknya bisa ikut ke orang. Jadi kita sudah terlatih memang menjadi seperti karyawan lah sebenarnya. Siap, Jadi siap. banyak pengalaman-pengalaman kita dapat di apakah kita ikuti keluarga atau orang lain yang pendidikannya lebih di atas. Iya. Dan di situ kita banyak belajar. Eh, saya dilahirkan dari orang tua petani. Mm-mm. Eh, dan sangat berhubungan usaha yang kami jalani sekarang Iya. yaitu gula aren. Eh, Nenek kami orang tua hampir semua dulu keluarga-keluarga kerjanya petani aren. Petani aren nanti muncul coklat baru ganti dengan Iya. coklat. Jadi itu masa kecil saya di daerah. Nanti di STM saya di kejuruan. Kenapa di kejuruan? Supaya cepat dapat kerja. Jadi dari SD, SMP Masuk STM. di daerah terpencil itu. Enggak, SD-nya di sana. SD-nya di sana. Dengan SMP-nya kebetulan itu hari Iya. Alhamdulillah SMP dibangun pada saat saya mau masuk SMP. Jadi saya angkatan pertama di situ, pertama di situ. Dan masih saya ingat itu kalau kita mau masuk ke kota, Iya. kita naik pincara. Naik pincara jadi susah Di kabupaten Sopeng. 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 Siap. Jadi masuk di STM, kita cari STM yang agak bagus lah istilahnya ini. Iya. Jadi kita pilih dulu dipanggil sama keluarga di Hmm. Parepare. Saya lanjut di SD Parepare. Iya. Selanjutnya itu saya ke Makassar. Tidak ada Hmm. tujuan untuk kuliah. Hmm. Nah, cuma itu saya ada kerjaan-kerjaan ikut sama orang, Iya. bisa mendaftar kuliah. Tahun berapa ke Makassar? Ke Makassar itu 98. 98. Wih, Iya, masa-masa krisis moneter. iya, Belum? iya betul Atau betul. sebelumnya? Saya sesudahnya, Sesudahnya. sesudahnya kayaknya. Lagi berat-beratnya berarti Iya, cuma ekonomi kita ya. nggak rasakan dulu. Karena orang krisis moneter di kampung itu banyak coklat dan mahal Dan itu tingginya. harganya naik. Iya, Orang malah beli motor. iya beli- betul oh, betul. betul, Kembali ke kampung ya, Ah. kumpul coklat balik ke kota, ke Iya, 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 Makassar. iya. Siap, siap. Ada uang bisa pakai daftar di universitas. Saya coba-coba daftar, ikut. Iya. Perkira saya hanya setahun atau 2 tahun ini cukup uang ini. Sudah itu selesai. Berarti saya sudah nikmati namanya kuliah. Iya. Tapi masa enak juga ini kuliah. Sambil teknik sipil. Oh, teknik Sambil sipil. teknik sipil. Nah, ternyata kuliah itu enggak selamanya harus ada uang. Tapi yang penting ini pergaulan. 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 Siap. Kalau ada teman kayak saudara ya, dia makan pasti kita juga makan. Iya, 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 iya. Jadi tidak jadi masalah. Ah. Jadi 2 tahun kemudian kuliahnya baru sampaikan ke orang tua saya kuliah. Masya Allah. Nah, itu
sudah kandang paksa lah istilahnya. Iya. Tapi itu yang jadi menarik karena orang tua tidak bisa kamu kuliah. Saya kunjungi kebetulan saya ada punya kakak tiga, Iya. saya anak bungsu. Saya datang sama kakak ganti-gantian dulu bayar kakak SPP. Nah, ya di situ akhirnya lanjut sampai selesai. Sampai selesai di kampus Universitas Universitas Muslim Muslim Indonesia. Indonesia, Masya. Teknik sipil. Teknik sipil. Teknik sipil sudah itu ya masuk ke kerjaan proyek. Dan yang paling terakhir ada yang ya di situ barangkali ya banyak perubahan-perubahan. Saya masuk kerja di bank. Masuk di Salah satu bank swasta. Iya. Saya kerja di situ hampir 3 tahun. Wih, lumayan lama. Ya, hampir lama. Jadi saya sebenarnya pernah kontrak perusahaan BUMN juga. Cuma cita-cita saya memang mungkin terlalu tinggi. Iya. Selalu mau jadi bos. Iya. Jadi Selalu mau jadi bos. Iya. Jadi kalau saya sudah di perusahaan nih, kayaknya saya tidak bisa jadi bos ini. Sudah berpikir mau sudah mentok sih. Ayo mentok ini resign ini deh. Sudah tidak bisa lagi. Ada berapa tempat kerja tak dulu? Ada empat ya. Iya, 4. Paling lama di konsultan karena basicnya memang teknik sipil. Iya. Nah, sudah itu masuk ke salah satu bank. Nah, di situ mulai terpengaruh sedikit masuk ke bisnis. Karena sering kita berinteraksi dengan pengusaha-pengusaha. Ternyata jadi pengusaha ini enak hitung-hitungannya. Iya. Padahal pada saat kita yang lakukan, waduh, banyak pemikiran. Betul. Pemikiran. Jadi itu barangkali yang masa-masa kecil saya sebelum masuk ke dunia bisnis. Jadi awalnya karena berinteraksi dengan pengusaha saat kerja di bank ya? Iya. Memang saat di bank tugasnya apa, Pak Hamzah? Awal-awal sales. Sales. Siap. Saya sebenarnya bukan orang di marketing. Iya, bukan marketing karena tadi teknik sipil. Iya. Kenapa bisa ke karakter saya bukan di marketing sebenarnya. Tapi bisa. Tapi itu sebagai tantangan, saya suka tantangan. Siap. Ternyata di sales, cuma yang ada satu yang membuat saya bisa di sales karena orangnya suka cari teman, cuma bergaul. Ternyata jadi sales itu banyak teman. Selalu nongkrong di warkop. Siap. Warkop sebenarnya tidak pernah nongkrong di warkop. Iya, betul. Jadi tantangan. Akhirnya keenakan jadi sales. Dari situ saya beranikan coba jualan. Sudah hilang rasa malu. Siap. Tapi jualan sebelum memproduksi gula aren, jual apa sebelumnya? Banyak. Banyak dicoba. Apa saja? Yang pertama itu ada salah satu teman. Dia sangat berjasa juga di saya karena dia selalu mempengaruhi untuk berhenti kerja. Selalu dia hitung-hitung gaji saya. Gaji kamu begini, kamu bisa dapat per hari begini. Memangnya teman tak usahanya apa? Ayam crispy. Ayam crispy. Memang basicnya pengusaha gitu. Iya, ayam potong dia. Siap. Makan dengan ayam crispy. Dari situ dia kasih gerobaknya saya. Padahal dia franchise sebenarnya, tapi dia kasih pakai saja dulu gerobak. Tapi saya belum berani saya kerjasama lagi sama kakak. Iya. Ternyata betul. Bulan pertama sudah sama gaji yang saya dapatkan di kantor dengan hasilnya ini, itu pun saya bagi 2 dengan kakak. Dan itu kita masih kerja di kantor atau sudah keluar dari kantor? Sudah masih bekerja di kantor. Masih bekerja. Dan sembunyi sama gaji kantor tak kalah. Kalah. Masya Allah. Itu pun sudah dibagi 2 lagi. Sudah dibagi 2. Keren. Ya, terus saya harus kayaknya berpikir tapi belum berani karena kalau saya pribadi mungkin berani, tapi dari keluarga, kalau istri ya sudah iya kan. Tapi dari orang tua ini yang berat. Iya. Berat tinggalkan. Karena posisinya sudah nyaman gitu, kantoran baru saya kalau di orang tua saya enggak terlalu masalah karena memang dari petani. Tapi yang dari mertua, ini rata-rata pegawai. Harus jadi pegawai. Nggak boleh tidak. Kalau perlu PNS. Siap. Kalau perlu PNS. Itu yang emang tahun berapa menikah? Ketemu pasangan? Di 2007. 2007. Dari Umi juga? Iya, dari Umi juga. Sama-sama ya. Iya, bukan dia PNS jadi tantangan buat saya. Iya. Nanti kalau keluarga biasa itu yang wah istri kerja, suaminya tidak kerja, itu jadi masalah. Maksudnya kerja itu harus PNS. Iya, harus PNS. Ternyata siap. Terus. Jadi dari situ saya mulai bagaimana sih caranya meyakinkan ini orang tua. Jadi saya itu hari masih jalan ayam crispy, kakak yang kelola. Iya. Saya coba buka usaha. Belum masuk ke usaha steler. Saya jual jilbab kalau subuh di Pantai Losari. Masya Allah. Sama istri. Itu hari Ahad. Hari Ahad. Iya. Wah, sebelum jam 3 kita sudah berangkat ke sana.
Alhamdulillah ada hasilnya, ada hasilnya walaupun tidak seberapa. Hmm. Eh, nah, sudah itu kayaknya agak berat. Saya beli lagi timbangan, beli kertas bekas, Hmm. kardus bekas. Iya, Ah ini tidak bisa karena harus ada lokasi luas. betul betul. Jadi saya ubah lagi. Saya pikir-pikir waktu biasa berkunjung jadi marketing, datangi usaha-usaha kan kita ada beberapa, ada misalnya kuliner, Hmm. bahan bangunan, kosmetik. Wah, ternyata kuliner yang bagus ini. Hmm. Makanya dari ayam crispy tadi sudah ada hasilnya juga memang sedikit. Walaupun kita bukan 100% kita yang kalau namanya kayak franchise. Iya, iya, betul Jadi saya betul. yakin franchise ini ada keuntungan juga lebih besar kalau saya kelola sendiri. Ah, Itu hari saya survei, apa namanya, pengusaha STL. Wah, luar biasa ini untungnya ini. Esteller. Iya, hanya Tapi jual. sebelum lanjut ke situ, kita iklan dulu. Ya, Ah, silakan, silakan. pemirsa dimanapun berada, terima kasih. Sebelumnya kita menyaksikan iklan berikut ini. Ekspedisi Putra Konawe hadir, memberikan layanan angkutan barang Anda dengan cepat, aman, dan terjangkau. Dengan menggunakan fasilitas layanan ekspedisi kami, bisnis Anda bertumbuh, kompetitif, dan berjaya. Dari Arwes. Alhamdulillah pemirsa dimanapun berada, kembali lagi dengan saya dan Pak Hamzah di sini. Jadi kita lanjut lagi Pak Hamzah. Siap, siap. Tadi tentang cerita Estellernya. Iya. Nah, gimana cerita tentang Esteller? Ya, jadi itu tadi ada sebelum STL, Mm-mm. ada beberapa usaha kita coba Iya. dan saya fokuskan lagi di STL. Hmm. Dan saat itu saya bingung juga mulainya dari mana ini tempat Hmm. jualannya. Iya. Akhirnya itu hari masih ada kendaraan, Iya. jadi kita jualan di atas kendaraan. Hmm. Di tahun apa ya? Yang jelasnya dulu di Makassar masih kurang orang pakai. Bisa dibilang mungkin saya mulai yang jualan di atas mobil. Iya, 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 iya. Jualan di atas Esteller di atas mobil ya. Iya, di Hmm. pinggir jalan di trotoar walaupun Tapi dari mana dapat ilmu Estellernya? ilmu STL-nya ya otodidak. Otodidak Iya, belajar terus. atau dari istri? Enggak, Enggak. saya sendiri yang ini. Hmm. Saya coba. Terus saya ini apa namanya penikmat Esteller. Oh, Penikmat siap, siap. Esteller. Iya, 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 Ada iya. salah satu brand Esteller di Makassar itu Iya. hari. Saya suka Esteller dan saya ini saya harus jual seperti ini. Masya Allah. Iya, iya, iya. Awal-awal walaupun saya menjual Hmm. awal itu saya jual sendiri Hmm. dan orang bilang itu yang ada customer itu Iya. ini jualannya bukan es teler tapi es buah karena Iya, iya, tidak kental. iya, iya, iya. Baru saya Apa sebenarnya bedanya ini ya, es buah dan S2 es sama teler. Esteller? Betul, betul. Apa Ternyata bedanya? perbedaan di situ Iya. es buah itu ya cair, es teler agak kental. Gitu. Siap, siap. Jadi saya tanya kenapa bisa bilang ini es buah, ini enggak kental. Hmm. Oh iya, wah saya Iya, iya, harus iya. coba ini. Saya cari lagi Iya, iya, formulanya iya. buat Betul, bisa betul, kental. betul. Jadi dari situ mulai saya tanya, saya punya pimpinan di kantor masih Iya. di bank itu hari. Nah, saya ini bos ada rencana kayaknya resign. Nah, terus terang ada jualan saya coba ini. Iya. Kalau bisa mungkin bulan depan saya resign. Hmm. Saya bilang jangan dulu resign. Jadi saya kasih penawaran lagi. Iya. Bisa tidak? Nggak usah lagi saya hanya apa namanya bantu-bantu penagihan untuk apa namanya debitur-debitur yang saya
apa namanya, Prospek awalnya ya. prospek awalnya. Hmm. Kayaknya nanti pengalihan kalau ada pengganti saya. Iya. Ya bisa. Tapi ada permintaan kedua lagi. Ah, Sudah itu mungkin ada jualan saya. Jadi kalau sudah cek log, mungkin saya atur dulu ke saya punya jualan. Saya atur punya jualan dan sambil memang salah satu karyawan untuk Siap. jaga di sana. Minimal nanti hasilnya Esteller ini bukan keuntungan dulu profit didapat, Iya. tapi bisa dia tutupi nih gajinya ini karyawan satu. Nah, Iya. supaya yang itu tadi Yang- saya bisa bertanggungjawabkan ke mertua Betul betul. bahwa saya mau keluar kerja ini Hmm. bukan saya mau jual Esteller tapi saya mau jadi bosnya. Iya 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 iya. Itu ya jadi motivasi. Impiannya bagus, impiannya Iya. bagus. Akhirnya pimpinan di kantor juga mengizinkan. Mhm. Sambil saya kerjakan tugas kantor sambil pasang strategi bagaimana Siap. ini ke depan. Estelernya ada brandnya nggak dulu itu? Ada saya kasih nama set Hmm. nama anak. Oh. Saya punya dua anak laki-laki, Heeh. semua ada huruf Z-nya. Zaki sama? Zaki sama Furqon Said. Oh. Set. Jadi Esteller ZZ. Iya. Kaki ada istilah terkenal juga di Makassar, mirip-mirip namanya. Oh. Biasa huruf Z-nya dikasih mirip-mirip. Siap. Itu ya. Jadi saya jalani itu Esteller itu 7 tahun. Wih, lama juga. Lama-lama. Wah. Jadi dia buka 2 tempat, saya putuskan berhenti kerja. Padahal banyak nih kapan customernya itu. 7 Mulai tahun 7 tahun, alhamdulillah. Oh, Kita bisa jual dulu sampai 1.000 per hari. per hari. Masya Allah. Dari 7 titik. Oh, 7 titik. Semua kaki 5. Jadi bukan kaki 5, kemarin kaki 7. Sudah Sudah kaki 7. 7 titik. 7 titik. Iya. Dan itu sebenarnya terlena kita di situ, tidak ada mau pengembangan karena tidak pernah belajar masalah bisnis, ilmu bisnis. Tidak ada komunitas. Uang jarang saja sudah Jadi kenakan ada omset. intinya berdagang dan berbisnis ya, beda ya. Iya. Siap. Itu hari pernah kita ditanya belum ada kayak GoFood itu kayak ini. Datang ke kita daftar, kita tidak mau. Kita sendiri kok pembeli. Iya, betul. Ternyata dari situ mulai turun. Iya. Ada perubahan, Ada perubahan di pasar. Iya, kita tidak mau belajar. Di pandemi ya harus tutup. Oh, saat pandemi Harus di tutup. situ finishnya. Finishnya. Kemudian awalnya ini bagaimana? Awalnya ini, gula aren. Gula aren ini pandemi kan tutup. Iya. Bingung juga mau dikerja ini. Semua habis. 7 cabang. Iya. Tutup. Memang dia mulai dari 2017 itu kan berkurang cabang. Hanya terakhir 3 di sebelum pandemi. Ini harus ditutup. Siap. Sudah itu coba ini. Bagus juga jual ini gulanya Esteller ini. Oh, gulanya Esteller. Dan ini dari kampung tak ini? Iya. Iya. Terus ya saya pencinta gula aren memang. Dan jadi masalah saya di masyarakat itu mendapatkan gula aren yang asli. Gula aren asli itu agak susah didapat, apalagi kalau di pasar tradisional banyak yang campuran. Saya beli di kampung, coba-coba pasang di status, ada pesan. Mulai dari situ jual padatnya dulu. Beli sekian kilo dari kampung. Bukan lagi untuk konsumsi sendiri, dipersiapkan untuk dijual sebagian. Masuk pandemik, semulanya pakai di grup WA. Kesempatan ini karena saya yakin ini gula aren ini bisa menambah daya tahan tubuh. Betul. Karena yang dilakukan orang tua kami, keluarga di kampung itu, sampai kudanya itu biasa kalau dia kuda di kampung kan muat ini dipakai angkutan. Iya. Kalau capek kudanya dikasih minum air gula. Iya. Air gula yang sudah diolah ini. Iya. Jadi ini saya coba angkat belajar. Iya. Sosmed para saya ini bila orang gaptek. Iya. Tapi saya harus bisa. Iya, betul. Harus bisa. Nah, saya angkat itu. Saya angkat bahwa gula aren ini bisa menambah daya tahan tubuh. Nah, ternyata banyak respon. Banyak yang tahu bahwa ini hampir sama dengan madu. Hampir sama dengan madu. Nah, mulai itu saya cairkan. Main repot jadi bersih. Situ kita mulai pasarkan. Dan mulai ada brandnya seperti ini? Oh, brandnya nanti lama proses brandnya. Lama karena selesai pandemi baru kita. Selesai pandemi. Saya enggak kenal dengan brand, apa itu brand, apa itu nama begini. Iya, enggak peduli. Pokoknya awalnya gula aren. Tapi dari selesainya Esteller ini,
saya banyak dapat pelajaran bahwa kalau mau jadi pengusaha, pebisnis harus belajar. Harus belajar. Harus belajar. Betul. Pengusaha harus belajar. Iya, karena istilah kemarin bisa dibilang hanya masih berdagang. Masih berdagang. Tanpa ilmu. Iya. Tidak ada struktur organisasi. Iya. Pokoknya dia bilang orang Superman. Iya. Dia produksi, dia dia jualan, dia pasarkan. Betul. Dan istilah pemasaran kemarin kita tidak pahami bahwa Tidak membangun super team. betul. Tapi Itu yang jadi tidak ada. Superman ya. Superman. Tapi yang mengumpulkan gula arennya itu keluarga atau karyawan juga yang mengumpulkan mitra. mitra. Oh, sudah bermitra ya. Ada Sudah berapa mitra? Ada beberapa petani kita bina juga. Kalau di daerah masih banyak sekali. Oh, Masya Allah. Hampir semua. Makanya kita kasih nama aren Sulawesi awal-awal karena target kita bukan hanya di Sopeng ambil gula. Semua Sulawesi kita targetnya. Karena saya sepengetahuan saya gula aren yang terbaik dari Sulawesi. Kenapa bisa? Saya pencinta gula aren. Saya coba sama. Masya Allah. Jadi ambilnya sekarang bukan cuma dari Sopeng. Bukan. Sekarang daerah lain juga. Tapi di Sulawesi. Iya, di Sulawesi. Biasa kita ambil di Sulawesi Tengah, Sulawesi Tenggara. Iya. Sekarang Arwes sudah punya karyawan berapa? Hampir 20. Hampir 20 orang. Iya. Masya Allah. Dari awalnya gimana ceritanya? Membangun. Jadi Arwes ini dulu mungkin belum punya toko. Saya kasih nama dulu toko emak-emak. Toko emak-emak. Karena target kita memang emak-emak itu ibu-ibu. Dia mau bikin kue, mau bikin cendol. Pasti laku nih. Iya. Di situ kita sadarkan kemarin waktu pandemi, nomor WA saya itu pikirannya orang bukan laki-laki yang punya, ibu-ibu ini. Setiap ada grup WA, ada link. Masuk lagi. Saya masuk di situ. Ibu-ibu ini. Sudah itu saya japar ya, mau gelarnya. Nah, ternyata itu efektif. Bikin kue ya? Iya. Biar bukan bikin kue. Ya, ternyata banyak yang minum langsung. Masya Allah. Iya. Biasa. Situ awalnya, modal awalnya itu 800.000. Tinggal itu sisanya dari Steller. Iya. Dan dari rumah. Dari rumah. Yang keuntungannya itu hari yang bagus karena saya yang jadi kurirnya. Oh. Karena pandemi itu hari, ikut orang keluar. Nah, saya beranikan keluar. Kalau tidak keluar orang ini lah ya. Tidak ada. Iya, betul. Sampai biasa kalau kemarin orang-orang menengah ke atas. Pesan. Jadi saya pulang itu bawa Indomie, bawa beras. Satpam saya di kompleks itu banyak dia anunya karena saya tidak sampai juga di rumah itu. Iya. Indomie beras. Masya Allah. Jadi antar gula setengah liter 1 liter lebih banyak kembaliannya beras, Indomie. Iya. Akhirnya lebih tinggi daripada harga gulanya. Tapi belum kemasan begini. Belum. Masih kemasan. Masih begini tapi di print lewat printer biasa. Kalau kena air luntur. Iya. Karena nggak bisa keluar, nggak bisa kemana-mana yang penting ada mereknya. Iya. Dan dari yang 0 itu sampai ke sini butuh berapa tahun? Sekarang sudah jalan 4 tahun. 4 tahun ya. 20 karyawan, hampir 20 karyawan. Iya. Masya Allah. Jadi pandemi itu saya sudah beranikan kemarin ambil 1 orang. Karena ternyata banyak orderan. Banyak orderan ambil 1 orang walaupun di teras saja kerja masih takut kita kasih masuk dalam rumah. Siap. Jadi 1 orang selesai pandemi langsung kita ambilkan sales. Ada marketingnya ya? Iya. Ini salah satu juga keuntungan waktu pandemi. Iya. Banyak kelas-kelas online. Oh. Di situ kesempatan. Iya, di situ kesempatan belajar. Bagaimana belajar marketing, bagaimana belajar produksi. Oke. Saya bukan orang keuangan tapi harus belajar keuangan. Siap. Nah, di situ saya deteksi bahwa saya ini tidak semua saya bisa. Saya ini orangnya sebenarnya orang produksi. Tapi produksi ada barang tidak bisa dipasarkan, minimal saya harus juga pelajari masalah pasaran. Oke, sebelum kita lanjut Pak Hamzah, Iya. kita lihat dulu iklan yang mau lewat berikut ini. Silahkan. Ustaz, mau minum apa nih Ustaz? Kita sekarang minum namanya susu kambing etawa bubuk dengan gula aren super god. Halal, ada label halal MUI, halalan thayyibah. 1 kotaknya ada banyak. Bismillah.
Gimana rasanya, Ustaz? Rasanya tak bisa diceritakan. Antum kalau mau, antum minum aja sendiri. Saya kasih satu. Dah. Syukran. Ya, terima kasih telah kembali lagi dengan saya di sini, Coach Sabran dan Pak Hamzah masih membersamai kita, owner dari Gula Aren Sulawesi. Nah, lanjut lagi Pak Hamzah tadi tentang pengusaha itu harus belajar. Jadi ada juga keuntungan yang Pak Hamzah dapatkan dari pandemi Pandemi. dengan ilmu yang banyak melalui Zoom ya. Iya. Siap. Gimana ceritanya itu Pak Hamzah? Kok bisa dapat kelas? Dari mana bisa dapat kelas ini untuk belajar? Jadi sebenarnya belajar dari kegagalan kemarin di STL. Yes. Mhm. Seharusnya STL ini bisa besar. Hmm. Ini bisa besar, bayangkan sudah 7 tahun kita jalani. Betul. Dan yang hasilnya sebenarnya awal-awal itu saya bilang lebih dari cukup. Cuma nggak ada namanya keuangan. Nah, ini yang jadi masalah. Jadi campur semua, uang berjualan sama uang keluarga campur semua. Tidak ada Terpisah. manajemen. Terpisah itu hari. Terpisah uang istri dengan keuangan. Oh, Uang masa? istri kan dia ada kantoran juga. Iya. Jadi saya pikir uang istri pendapatan tetap. Hmm. Ini usaha bukan tetap. Iya. Nah, itu bodohnya dulu. Nah, Jadi akhirnya pakai saja anak-anak sekolah ini uang. Pakai pergi pro ini ya hasil usaha. iya. Itu yang kemarin tidak pernah kita pikirkan ada profit yang dipakai untuk pengembangan. Jadi ini yang kesalahan kemarin di situ. Makanya kita harus Betul. belajar betul dari situ. Karena jadi pebisnis atau memulai usaha atau berdagang ini, intinya kan satu di sebenarnya, keberanian. Keberanian. Tapi Yes. kalau sudah jalan usaha, tidak cukup modal keberanian. Yes. Harus ada ilmu. Harus ada Yang ilmu. STL dulu itu hanya keberanian. Betul-betul keberanian, karena saya main di kaki lima. Saya tidak kenal. Saya jual dulu antara Sukaria dengan Pampa. Sukaria dan Tempat Pampang. pertemuannya orang berkelahi di situ. Iya. Ketemu preman-preman. Heeh. Dan saya pasang titik satu situ mobil. Dan itu masih mewah lah mobil Innova itu hari. Saya pakai jual mobil Innova di situ. Masya Allah. Iya. Jadi orang berani ya di situ, karena tapi memang harus ya itulah, kalau mau mulai usaha harus berani. Iya. Dan saya hadapi, memang saya bisa, maksudnya kita belajar hadapi. Iya. Dan alhamdulillah bisa kita bersama. Tapi hanya itu modal keberanian. Tidak pernah kita mau belajar pengembangan bisnis, bagaimana sih Masya Allah. bagaimana mempertahankan customer, bagaimana menjaga ini customer. Jadi itu yang salah. Nanti setelah pandemi belajar ilmu itu baru mengembangkan ilmu Iya. ini diterapkan di sini. Saya sudah tanam dalam arti bahwa memulai usaha nanti ini harus ada target kita mau kemana. Masya Allah, sudah susun target duluan ya? Dulu Siap. waktu STL itu kan tidak ada, yang penting mulai. Tidak ada mimpi-mimpi mau kemana ini. Iya. Yang penting ada anak bos sudah. Walaupun anak bos itu kasih pusing kepala. Nah, sekarang ini ada cabangnya juga atau titiknya di mana? Kita tidak buka cabang, Iya. cuma kita banyak bermitra dengan toko-toko retail. Oh. Kita sekarang sudah keluar dari Makassar, ada beberapa di daerah. Jadi di situ kita. Jadi waktu di Gula Aren ini, masih pandai saya sudah bercita-cita memang saya mau ekspor. Jadi ekspor. sudah ada memang. Masya Allah. Tapi walaupun lewat Iya, mana betul. ekspornya. Tapi yang penting ada. Ternyata pas disusun, ada. Ada isunya, ya. sekolah ekspor ya? Iya, akhirnya mulai di situ yang seperti tadi saya sampaikan bahwa di pandemi ini banyak masuk lewat WA atau bersponsor kelas Zoom. Mulai di situ. Iya. Apa saya butuhkan ini? Produksi sudah ada produksi, walaupun tidak bagus. Tapi sudah bisa dijual. Wah, saya butuh marketing ini kayak. Cari yang mau. Marketing itu saya lupa dulu marketing apa, siapa namanya
yang adakan itu, tapi marketingnya yang online. Karena itu kita buka online. Iya, iya. Baru Instagram saya tidak ada. Hmm, Facebook yang penting ada pernah diaktifkan. Iya. Dan sebenarnya harus menjual lewat sini. Karena ada jalan lain. Iya, iya, Bisa iya. keluar orang ini. Ah, Nah, itu saya ada buka itu dari Bandung, dari mana itu. Nah, di situ saya mulai ikut. Wah, Ikut. langsung bikin web. Bisa bikin web di situ. Bisa bikin Wah, web. ternyata saya bisa juga ini online ini kalau begini. Ah, Cuma kita tidak pernah belajar. Ini. betul, betul, betul. Hanya diajar kita bikin akun Instagram, Hmm, di akun Facebook, cara jualan Yes. di Instagram. Nah, di situ saya mulai hmm. di situ. Dan Ini, terasa efeknya ya. iya, terasa efeknya. Iya, karena beda zaman. Iya, selesai pandemik sudah mulai saya cari komunitas. Hmm, Baru saya masuk komunitas. betul, betul. Iya, ternyata komunitas ini sangat penting. Karena di situ bisa kita mengeluh sama teman-teman komunitas. Iya, di Bisa situ kita- juga awalnya saya kenal Pak Hamzah. Iya, betul. Iya, iya, iya. Di situ bisa kita dapat ide dari Hmm. teman-teman. Betul, betul, betul. Jaringan di situ sangat bermanfaat. Jadi saya punya komunitas itu banyak, nah, bukan Masya satu Allah. saja. Hmm. Salah satu sama Siap. beliau ya, Iya, iya. di komunitasnya. Iya. Masuk di situ, saya masih kurang saya rasa di marketing. Hmm. Jadi saya mulai cari terus. Padahal itu jantungnya produk kita ya. Iya, Kalau tidak ada marketing, iya, stuck. betul. Akhirnya saya masuk, ada komunitas anak-anak muda banyak. Saya cari yang muda-muda lagi kan. Hmm. Kayaknya bagiannya anak muda sekarang. Iya, iya. Kemarin kan emak-emak, Iya. sekarang anak muda. Anak muda ini kalau di Iya. ini online ini anunya. Saya masuk di salah satu komunitas tangan di atas. Mm-mm. Di situ saya banyak belajar, Iya. mulai dari membangun bisnis, mulai kita dari mana. Iya, iya, iya. Di situ yang marketingnya juga lebih banyak dipermantap itu. Sampai bagaimana sih nanti kalau misalnya omset sudah begini harus kita ada orang keuangan. Hmm. Ya, di situ anunya. Dan Jadi- semua sekarang sudah ada ya, Ya, salesnya, keuangannya. Alhamdulillah. Masya Allah. Jadi sudah itu hari ada sales, sudah ada sales tapi rekrutnya sistem kekeluargaan. Hmm. Iya, iya, iya. Dan alhamdulillah ada sedikit masalah, Ah, tapi bisa terselesaikan. ah, Itu hampir membawa lari sebagian kita punya omset. hmm. Nah itu yang masalah lagi. Tantangannya ya, Dan tantangannya. ternyata dari masalah itu, disitulah kita Kita bisa belajar lagi. Oh ternyata rekrut karyawan itu tidak boleh sembarangan. Betul. Ada ilmunya juga. Masya Allah. Ilmu HRD. Iya, saya cari lagi di mana lagi kita belajar ini. Iya. Ternyata kalau baru saya tahu, wah, ternyata Google ini begini. Kalau kita sudah ketik-ketik itu muncul semua nanti iklan. Masya Allah. Cari muncul ada salah satu coach dari Makassar. Mm-mm. Ya buka kelas, saya langsung ikut ke situ. Langsung ikut. Wah susah betul ini rekrut tidak sembarang ini. Di situ saya banyak penjelasan, banyak pelajaran. Saya coba. Jadi saya jadi HRD lagi. Sudah jadi orang produksi, jadi Iya, marketing. iya, iya. Sudah biasa kalau begitu saya delegasikan, bisa delegasi sambil job yang lain. Iya, iya, iya. Jadi saya jadi HRD-nya, mulai rekrut. Dan ternyata luar biasa memang hasilnya yang direktur yang ada pilihan daripada panggil sini masuk kerja. Iya, betul, Nah, betul. jadi kalau ada dua, minimal ada yang terbaik di situ yang diantaranya. Kita Apa? bisa milih ya, kita Ayo. bisa milih. Apalagi kalau ada 10, Eh, 20. Dan ini pengalaman pertama saya buka lowongan. Yang datang 70 orang. Saya bingung Masya sendiri Allah. mau saya apakan ini. 70 orang daftar. 70 orang, satu Itu mau yang diterima. mau diterima satu. Iya, di situ sampai semangat. Ternyata banyak orang butuh pekerjaan. Betul, betul, betul. Butuh orang pekerjaan. Dan betul-betul di situ lagi yang permasalahannya omset kita ini keuangan kita masih di bawah. Nggak bisa gaji mahal orang. Mana caranya nih? Mau bayar UMR nggak bisa. Saya coba tawarkan 1 juta, ternyata banyak sekali yang mau gaji 1 juta. Oh jadi ini, tinggal pilih karakter ini. Iya, 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 iya. Yang seperti yang sudah dipelajari itu Mm-mm. di HRD, teknik-teknik yang singkat Iya. untuk UMKM. Oh bisa kan nggak tahu ya. Oh saya butuh misalnya admin. Oh karakternya begini. Dan semua yang kita karyawan tak hampir 20 ini semua dites begitu. Ya semua dites, semua dites. Jadi itu hari sih tes pertama itu sebenarnya sih saya butuh admin. Admin. Tapi dipikir aku saya butuh soalnya ini yang nanti akan jadi orang keuangan saya. Jadi saya buka lowongan Iya. admin, diutamakan yang alumni akuntan. Iya. Akhirnya aku udah dapat. Ah. Tapi
bukan akuntannya, kita bayar dulu adminnya supaya murah. Iya, iya. Nah, alhamdulillah yang saya rekrut itu sampai sekarang masih sama kita dan dia menjadi kepala keuangan sekarang. Masya Allah. Karena memang dia dasarnya. Nah, di situ bentuk penting juga ini namanya di HRD. Di HRD. Jadi itu urutannya saya membangun ini bisnis di Iya. RWC ini. Mulainya dari produksi. Jadi mulai dari produk, masuk ke pemasaran, Iya. masuk ke saya belajar HRD, belum rekrut HRD-nya, baru rekrut keuangannya. Keuangannya yang baru terakhir HRD-nya saya rekrut. Jadi ini Pak Hamzah dipasarkan ke mana saja? Selain di Sulawesi? Kalau di Sulawesi ke pasarnya lebih besar mungkin ke warkop ya? Iya. Karena banyak Iya, yang iya. gula aren itu, Iya. kopi gula aren. Tapi soalnya sekarang saya nggak terlalu ini juga. Ada aja sih yang B2C. Nah, kemarin memang kan setelah pandemi larinya ke B2B. Data ke warkop, usaha minuman kekinian. Ada beberapa brand nasional kita supply. Iya. Kalau pas pemasarannya selain di Makassar? Kalau selain di Makassar, se-Indonesia sebenarnya cuma online. Se-Indonesia? Iya, online. Karena sering saya lihat juga diundang sama TPRI, Iya. sama Betul. yang lain-lain, lihat acara-acara ada bicara. Hanya di kementerian yang apa namanya biasa butuhkan kita untuk sharing. Iya. Butuh sharing nih. Iya. Lagi ini industri agrobisnis masih kurang. Betul. Kurang. Jadi mahasiswa juga biasa masuk PKL itu harus ganti-gantian kan nggak bisa katanya bersamaan. Iya. Nah, sebelum kita lanjut terkait apa sih rahasianya Pak Hamzah membangun bisnis dari nol sampai sukses seperti ini sekarang, setelah pesan-pesan berikut ini. CCTV ini bisa usir maling saat rumah kamu kosong ditinggal bepergian. CCTV ini bisa menyalakan suara alarm saat mendeteksi manusia. Hero A1 Dahua punya segudang fitur canggih yang siap buat usir maling. Ada pan and tilt yang siap awasin area rumah kamu ke segala arah. Ada two-way talk, jadi kamu bisa teriakin maling secara langsung. Ada human detection juga, dan kamu juga bisa nyalain alarm saat CCTV mendeteksi manusia. Jadi walaupun rumah ditinggal bepergian, gak perlu khawatir lagi deh. Rumah tetap aman pakai Hero A1 Dahua. Oke pemirsa, kembali lagi dengan saya Coach Sabran dan Pak Hamzah di sini. Dan terima kasih masih tetap menonton channel saya, channel Coach Sabran. Dan kita lanjut lagi Pak Hamzah. Nah, apakah ini produknya Pak Hamzah hanya bisa dibeli dalam kemasan seperti ini atau ada produk lain? Kalau ini hanya kemasan, contoh kita banyak kemasan. Oh, banyak kemasan selain ini? Ada yang besar, ada yang kecil, ada yang kita jual curah, yang bisa dia maklon sebenarnya. Cuma kita batasi sekarang. Sekarang kita ada sekali lagi produk turunan tetap dari bahan bakunya dari aren. Ada Saraba, nama brandnya Saraba Masipa. Itu sudah didistribusi juga ke toko-toko retail. Berarti tinggal seduh begitu ya? Dia dalam bentuk bubuk begini? Iya. Iya. Toko-toko retail di Makassar mungkin ada. Saraba Masipa. Artinya Masipa itu enak. Bahasa Bugis. Jadi ini pemirsa ada cair sama ada bubuk. Ya, powder. Iya. Betul. Iya. Jadi nanti ini bulan ini kita lagi coba buka kafe, tapi sebenarnya sih ke konsepnya kafenya ini RWS Cafe ini kita buka sebagai kayak lab kopi. Sambil saya sekarang lagi fokus belajar kopi. Karena yang jadi masalah biasa ini orang yang mau bangun bisnis, memulai bisnis kopi, tidak paham memulainya dari mana. Jadi di situ bisa belajar. Ya. Jadi sebenarnya ini kafe yang kita mau bikin ini, bagaimana sih nanti orang yang customer bisa bikin sendiri kopi. Di mana kafenya? Nah, kafenya ada di kantor pemasaran kita. Jadi di lantai 2 itu kantor kita, kantor RWS. Di bawahnya kita ambil kafe di Waduk Pampang, Jalan Waduk Pampang, blok D2. Iya, di situ kita nanti bisa berkunjung di sana nikmati kopi, tapi menunya lebih banyak ke menu-menu
minuman bahan gula aren. Bahan gula aren, mantap, Iya. mantap, siap. Jadi mungkin ada teman-teman nanti yang sharing-sharing tentang apa namanya kopi susu gula aren, bisa berkunjung ke sana. Bisa bawa sendiri biji kopinya. Mm-mm. Kita sudah siapkan mesin espressonya sama alat gilingnya, blendernya. Bisa nanti dicoba langsung. Gula arennya kita siapkan. Mantap, Kita mantap siapkan. nih. Iya. Iya, iya, iya. Jadi rencana juga setiap hari Sabtu kita ada kegiatan nantinya. Mm-mm. Mungkin pelatihan-pelatihan kecilan itu free. Masya Allah. Free nanti mungkin, tapi hanya dasar-dasarnya. Kalau berminat lebih lanjut ya silakan berhubungan langsung dengan Kostin. Mantap, mantap. Wah, Nah, Coach Sabran nanti bisa siap, ambil siap. kelas. Siap. Nanti kita kasih kelas 2 jam. Wah. Karena jam 1 ke asar saja. Mantap, mantap. Iya, jadi memang sebagaimana judul kita, rahasia membangun bisnis dari nol hingga sukses. Nah, kira-kira apa kiat-kiat yang bisa Pak Hamzah bagi dari membangun bisnis yang tadinya sampai seperti saat ini? Iya. Mm-mm. Jadi membangun bisnis itu Iya. awalnya kan keberanian saja dulu. Yes. Mulai saja usaha, karena tidak ada usaha ini usaha yang paling bagus. Tergantung kita mau mulainya dari mana. Iya. Nah, sesudah memulai ini ya itu tadi, pelajari bisnis kita. Pelajari bisnis kita. Mulai dulu pelajari marketingnya kemana ini sebenarnya barang. Betul, betul. Muncul permasalahan, jangan ditakuti. Iya. Karena dari permasalahan itu kita bisa berkembang, kita bisa bertumbuh. Kita bagaimana cara menyelesaikan permasalahan. Iya, iya, iya. Jadi kita UMKM begini, biasa sih orang itu kalau banyak uangnya ya market dulu udah cari. Apa permasalahan ini masyarakat? Iya, iya, iya. Kita bikinkan produk. Tapi kalau kita orang baru nggak bisa baca yang begitu ya, bikin saja produk dulu baru jualan. Kalau cocok tapi gagal mulai lagi. Itulah kita, karena kita tidak punya modal. Betul. Tapi kalau kita punya modal tidak jadi masalah. Kita dulu riset dulu. Cari orang yang bisa riset. Kita jadi penonton saja. Saya mau begini. Tapi kalau seperti saya tanpa modal atau ada modal kecil, ya harus mulainya begitu. Sampai sekarang masih begitu, riset, trial error. Berarti ini tanpa modal dari investor atau dari nggak ada? Sekarang masih yang dipakai mengembangkan itu ya murni dari profit yang ditahan, laba yang ditahan. Laba yang ditahan, kita target misalnya 20% laba ditahan, itu yang dipakai dikembangkan lagi. Dan akan mengarah ke ekspor ya? Iya. Saya sendiri sih itu gaji masih kecil. Gaji kan saya sendiri di situ masih gaji. Itu yang saya tanya di tim, bahwa ini yang 20 ini kita harus kembangkan. Siap. Pikirkan sama-sama. Oke. Jadi di situ suaranya, jangan takut dengan masalah. Hadapi, selesaikan. Iya, karena dari masalah itu muncul ide. Iya. Kita akan pasti ambil tindakan. Iya. Karena kalau tidak ada desakan, tidak ada kompetitor, pasti jalannya rata. Iya. Data saja. Berbicara tentang kompetitor, ada nggak kompetitornya? Banyak. Banyak juga ya. Iya. Brandnya, dia punya brand juga. Iya. Belumnya dari awalnya kan dari kalau di Makassar ada juga. Ada juga. Tapi yang di Makassar hampir barang kita dulu dia pakai. Tapi kita terima dulu maklon. Iya. Biasa itu masih sampai sekarang kita diblokir akun kita. Ada juga ya begitu ya. Kencang. Cuma ya begitu tadi saya tanya ke tim, bagaimana sih kita menjual sesuai dengan syariah. Masya Allah. Itu ya penting. Makanya di kita itu orang sekarang TikToknya sekarang belum ada karena masih saya pelajari terus. Oh begitu. Iya. Karena tapi saya kemarin di Instagram sudah mulai bisa tanpa musik, tapi kayaknya sih bisa juga penonton. Iya. Makanya kita ada kemarin kita rekrut, bingung dia. Kalau bikin konten, kalau bikin video tanpa musik. Iya. Tidak boleh ada perempuan di dalamnya. Yes. Itu yang berat. Sekarang akhirnya juga yang terasa sesuai syariah. Iya, sesuai syariah. Karena pikir usaha ini dua aja pilihan, dia tinggalkan kita atau kita yang tinggalkan. Betul. Ya, itu yang jadi. Masya Allah. Suara kali yang sedikit. Jadi pemirsa luar biasa ya. Jadi harus ada keberanian, kemudian pelajari bisnisnya. Kalau ada masalah hadapi karena dari situ ada ide. Dan yang terakhir nih yang luar biasa, harus sesuai dengan ajaran Islam, apalagi seorang Muslim, harus sesuai dengan syariah. Nah, Masya Allah. Mungkin sebagai closing Pak Hamzah, pertemuan kita, mudah-mudahan di lain waktu kita bisa bertemu lagi. Iya. Nah, ini karena saya masih banyak teman kantoran selalu, bagaimana sih mau mulai bisnis?
Bisnis apa yang bagus? Iya. Kalau saya itu tadi, saya ulang kembali bahwa bisnis yang bagus ya dimulai dari sekarang. Mulai dari sekarang. Tidak ada bisnis yang kita bisa nilai kalau kita Tidak mulai. Iya. Jadi bisnis itu butuh keberanian. Berani memulai. Sudah itu jalan bisnis ya belajar. Karena Pasti ada masalah ya. Yang bertumbuh yang belajar Yang terus. belajar. Yang Kalau tidak belajar, tertinggal. Selesai. Betul. Ya itu rekan. Terima kasih Pak Hamzah atas kehadirannya hari ini. Mudah-mudahan pemirsa mendapatkan insight inspirasi dari pertemuan kami hari ini ya. Dan Masya Allah kita belajar dari Gula Aren Sulawesi bagaimana dari nol hingga sukses sampai hampir memiliki 20 karyawan, ya itu luar biasa. Beliau belajar tentang marketing, kemudian HRD, ya Masya Allah. Nah oleh karena itu buat yang mau jadi pengusaha, siapkan diri dari sekarang, siapkan modal ya, modal juga tidak terlalu besar. Tapi yang penting mau dulu, jalankan dulu, dan setiap ada kendala dihadapi. Mungkin itu, terima kasih Pak Hamzah sudah hadir di studio kita. Terima kasih juga buat pemirsa yang sudah nonton. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Masya Allah. Luar biasa. Masya Allah.